Sahabat Suara Tapian, saya beruntung berjumpa dengan perempuan Batak tangguh, namanya Esra Manurung. Dia lahir di Jakarta, besar di Cilincing, Jakarta Utara, hidup bahkan berjuang untuk bisa survive, jadi seorang karyawan di bank, lalu kemudian menjadi seorang yang hebat di perusahaan asuransi internasional. Bahkan dia mendirikan perusahaan. Dia juga penulis, banyak hal yang akan saya gali dari perempuan hebat ini. Dia selalu mendengungkan bahwa semua karakter manusia dilatih dari rumah. Kita akan menggali apa pikiran dan gagasannya, bagaimana rumah ditempatkan menjadi arsitek jiwa untuk manusia. Horas Esra, senang berjumpa. Sejak pandemi kita tidak jumpa ya, iya. Lama. Dan terakhir saya ingat saya wawancara itu di tabloid yang kebetulan kami kembangkan, tabloid Agape ya, dan Narwastu. Itu saya selalu terbetik ungkapan itu, bagaimana karakter manusia itu dilatih dari rumah. Apa kira-kira memang harus di rumah? Orang kan selalu terpesona lembaga pendidikan, ya, padahal kita lupa pondasi sesungguhnya ternyata rumah begitu. Ya, kita sama-sama percaya ya bahwa keajaiban itu dimulai dari apa yang ada, dari apa yang dapat kita lakukan. Kita sekarang menghadapi masalah sosial yang tidak henti-henti sebagai bangsa. Kita juga punya masalah yang sangat besar. Sebetulnya kita bisa berkontribusi untuk kebaikan itu melalui rumah kita. Contoh lah ya, saya ambil contoh yang paling sederhana, kebersihan. Masalah sampah ini kan nggak habis-habis ya dibahas ya, terjadi recycle, daur ulang. Tetapi sebenarnya untuk membuat kota impian kita, yeah, kota yang bersih, itu kita powerful kalau mulai dari rumah kita. Nah, jadi kita tadi bicara mengenai karakter. Yeah. Saya ambil kebiasaan dulu ya sebelum menjadi karakter. Adalah kebiasaan buang sampah di tempat. Nah, buang sampah di tempat ini kan kalau kita melatih satu kota repot sekali kan. Yeah. Tapi kalau saya sebagai ibu, saya punya 4 anak di rumah. Yeah. Saya latih 4 anak ini untuk membuang sampah di tempat yang benar. Itu kan lebih terjangkau. Yeah. Lebih bisa untuk saya lakukan. Kan itu ada dalam power saya sebagai seorang ibu. Nah, jadi kalau di rumah saya, orangnya yang 4 ini bersama ayah ibunya udah punya kebiasaan dan menjadi karakter, sampah itu tempatnya di sini. Ya. Kira-kira desanya kan jadi bersih. Nah, jadi saya percaya mujizat besar itu dimulai dari yang ada. Nah, yang ada itu adanya di rumah kita. Rumah ya? Rumah. Ya. Saya jadi teringat itu ungkapan filosofi Batak begini ungkapannya ya. Sian jabu asatu alama, sian halaman asatu balian. Sebenarnya makna yang tersirat, makna pesannya sebenarnya kita mulai dari rumah. Kalau dari rumah baru ke halaman, itu lingkungan lebih luas. Ya. Kalau sudah terbiasa terbaik di lingkungan lebih luar dari rumah tadi, lingkungan itu berarti balian itu tempat kerja. Sawah luas ya, gitu ya. Dunia profesional itu. Apa-apa yang itu tangkap esensi pesan moral dari seperti itu? Ya, bagus sekali ya. Sian jabu tu halaman, sian halaman asatu tu balian. Asatu balian. Saya mengejawantahkannya seperti ini. Semua dimulai dari rumah. Ya. Jadi kalau saya di rumah sudah biasa untuk menempatkan barang yang saya pakai kembali ke tempatnya, maka di kantor ketika saya menarik kursi misalnya di meja, saya pakai, saya akan bereskan lagi saat saya pergi. Nah, ini kan ketertiban. Tanggung jawab membenahi yang besar dimulai dari diri kita. Saya kan punya karyawan, ada agent-agent yang kami bimbing. Seringkali di kantor itu saya yang merapikan loh gelas-gelas bekas minum-minum orang. Saya yang rapikan karena rupanya di rumah dia nggak diajarin mamanya kalau habis pakai gelas di kantor, walaupun ada office boy, tugas saya taruh gelas itu di wastafel kan.
Kalau saya nggak cuci, saya taruh di tempat yang benar, maka itu akan memastikan kantor itu akan terjaga apik dan cantik kan. Artinya di kantor pun tempat profesional, ya, sistem kekeluargaan itu, sistem nilai rumah itu sangat terbawa. Bisa diterapkan. Sangat terbawa. Kita ada 3 jenis pendidikan kan, yang memanusiakan manusia. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan rumah. Yang mana yang pertama? Rumah kan? Nah, jadi 5 tahun pertama sebelum kita sekolah, sebetulnya disitulah dipersiapkan pendidikan pertama. Guru pertama siapa? Ayah dan ibu. Sekarang ini kita lupa pendidikan karakter itu kita serahkan sekolah formal, SD sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Pondasi yang seharusnya ini kita bangun, kita lupa. Di rumah. Saya tidak menganggap itu buruk. Tetapi sebenarnya apakah pantas saya sebagai orang tua menyerahkan anak saya kepada sebuah institusi untuk dibentuk di sana? Padahal itu kan harusnya tanggung jawab saya. Dan saya lebih percaya institusi dan keluarga bekerja sama untuk membentuk karakter. Tetapi pembentukan karakter yang paling powerful itu di rumah. Saya ingat itu pernah menulis buku Selling Attitude Attitude. Gitu. Hubungannya dengan attitude itu. Apa yang harus dilatih, dikembangkan di rumah agar karakter attitude-nya itu baik? Nah, salah satu contoh lagi yang menjadi masalah besar bangsa. Jadi kalau saya percaya, kita membenahi yang besar dari yang kecil. Gitu. Karena yang kecil ini akan berakumulasi menjadi besar. Contoh masalah besar di sebuah bangsa itu korupsi. Nah, bagaimana mengurangi korupsi ini dimulai dari rumah. Saya sebagai ibu perlu memastikan anak-anak saya ini sudah saya didik menjadi manusia yang berakhlak, jujur. Ya kan? Sekolah yang pertama itu dan terutama itu berarti rumah ya? Rumah. Nah, akhlak seperti sekarang kita BUMN menggaungkan bahwa manusia Indonesia ini dibawa untuk berakhlak. Akhlak yang kita mau lihat nomor 1 lah, jujur dulu lah. Ya kan? Nah, jadi saya sebagai ibu, saya perlu mendidik anak-anak saya begitu lahir, diulang-ulang. Nah, jujur itu adalah hidup damai. Jujur itu adalah solusi terbaik. Jujur itu membuat kamu hidupnya lempeng, lurus, dan bahagia. Kalau saya ulang-ulang itu terus, kira-kira nanti anak saya bisa menjadi pemimpin yang korupsi nggak susah. Tapi tantangannya itu Esra, karena fakta membuktikan perceraian itu makin tinggi terus. Apalagi kota, urban ini kan kita diminta jadi hedonis, konsumeris gitu. Jadi tadi kan kita sepakat bahwa fondasi pembentukan karakter itu rumah. Tapi kalau suami, istri, atau bapak dan ibu sudah bercerai, bagaimana mengembangkan karakter anak? Saya rasa tidak masalah. Jadi gini, saya tentu kita pasti akan lebih menginginkan sebuah keluarga yang utuh, di mana ada ayah dan ibu, dan itu perjuangan saya sebagai perempuan yang menikah sampai hari ini. Tetapi kita juga tidak bisa memberikan pupus harapan kepada ibu single atau ayah single, karena perceraian itu kompleks ya. Kenapa? Tapi katakanlah, bagaimana dengan ibu single? Apakah dia punya harapan untuk membuat pendidikan dari rumah? Selalu ada harapan ya. Walaupun dia ayah yang single, ada harapan untuk dia membuat rumahnya menjadi sarang Raja Wali. Ada, tidak masalah. Ada kok orang yang bercerai, anaknya tetap bisa berkomunikasi dengan ex pasangannya. Tetapi memang sangatlah indah kalau pasangan itu bisa bersama-sama menciptakan iklim pendidikan yang utuh, dan itu adalah sebuah berkat yang luar biasa ya. Tapi bagaimana pikiran juga keluarga yang bisa mendidik anak dengan baik karena secara ekonomi mapan atau berkelebihan, bagaimana pikiran itu? Saya pernah dengar ungkapan itu, hidup rasa syukur itu penting, apa adanya begitu. Apa yang kita punya itu kita syukuri begitu. Ya, dan saya sangat percaya kenapa ada masalah ekonomi, karena waktu kecil kurang diajarkan literasi keuangan, kurang diajarkan apa itu produktivitas, tidak diajarkan apa itu tanggung jawab, lagi-lagi dari rumah. Contoh, saya ini Pak, kan didikan orang tua yang orang tua saya rajin, rajin sekali bapak saya itu. Jadi bapak saya nggak usah banyak ngomong, saya lihat dia bangun pagi kerja, pulang malam kerja, itu nular Pak. Saya menjadi orang yang sangat workaholic, dan bagi saya kerja keras itu nggak haram.
kerja keras itu adalah bentuk apresiasi saya terhadap kehidupan. Rasa terima kasih terhadap potensi diri, terhadap waktu, dan terhadap nyali untuk bisa membuat cerita hidup saya. Jadi saya suka kerja keras. Dan kerja keras itu bagi saya adalah ibadah, selama saya melihat tujuan dari kerja keras itu adalah untuk menjadikan hidupku menjadi makna, berkat, faedah buat orang lain. Jadi kenapa masalah ekonomi tetap menjadi masalah nomor 1 di dalam rumah tangga? Sekarang saya sebagai ibu melihat dong, kita tidak bisa merubah yang di belakang. Anak-anak saya ini kan ada laki 3. Saya ajarkan mereka bahwa laki-laki itu, perempuan itu mesti produktif. Saya ajarkan mereka itu, jadi saya kasih uang, saya ajarin, nggak boleh lo rekening kita kosong. Pantang gitu kalau rekening kita kosong. Nah ini kan sebenarnya pengetahuan dasar. Terus saya ajarkan mereka kalau kita punya uang segini, kita pakai 70%, 10% untuk memberi, 10% untuk tabungan pendek, 10% tabungan masa depan. Jujurlah, saya dulu di masa lalu nggak pernah mendapatkan pendidikan ekonomi di rumah. Nah ini perlu kita empower anak-anak kita supaya di kemudian hari mereka menjadi laki-laki yang produktif. Literasi keuangan itu penting ya. Yes, dari rumah. Mungkin jadi dia, kemandirian nanti terlihat. Ya, perempuan pun boleh bekerja, tetapi dia harus kembali ke rumah. Jadi ini kan semua pendidikan karakter. Tanggung jawab siapa? Ayah dan ibu. Pengalaman itu sebagai ibu, apa yang lebih utama? Nilai-nilai yang disampaikan atau kata-kata yang didengungkan terus, atau teladan praktek hidup dari bapak, dari ibu? Tadi kan kita melihat, menularkan itu ke anak-anak. Teladan itu sebenarnya akarnya adalah nilai. Ya, kalau kita memberi mereka nilai, otomatis nilai itu kan mempengaruhi perilaku saya. Jadi kalau nilai saya kuat, otomatis tindakan saya akan mengikuti nilai. Jadi kita nggak usah takut dengan teladan. Teladan itu sebenarnya output daripada nilai, output daripada value. Value itu akar, teladan itu buahnya. Jadi pasti kalau pohon rambutan, buahnya rambutan. Kalau saya jujur, maka saya hidupnya pasti jujur. Tidak akan saya ajarkan anak saya tidak jujur. Itu terjadi. Nah, jadi menurut saya yang dibutuhkan sebenarnya nilai dan uang, Pak. Apa yang harus kita dengar itu tentang nilai dan uang itu? Jadi gini, di dunia ini ada yang lucu. Walaupun Anda bijaksana, tapi kalau Anda nggak punya uang, nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Hikmatnya orang miskin itu nggak dianggap. Jadi kalau kita didik anak kita dengan nilai yang benar, tapi kita nggak kasih dia uang, kita bikin dia stres nanti. Dia bijaksana tapi nggak punya uang. Nah jadi menurut saya yang dibutuhkan, iya dong. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah nilai dan uang. Jadi sebagai orang tua kita perlu produktif, kita perlu menata keuangan kita sedemikian rupa supaya mewariskan uang untuk anak-anak kita sehingga dia punya nilai, dia punya uang. Sedikit itu kan mendalami keuangan karena memang pernah di bank, bahkan berkarir di bidang finansial. Pertanyaan saya soal uang ini, uang ini kan ciptaan manusia, tapi kan dia bisa menjadi Tuhan. Tuhan saya cemburu dengan mamon begitu. Dan sering juga membicarakan uang. Tapi saya mau berbagi juga mengenai nilai ya. Jadi gini, menurut saya uang itu bukan currency-nya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pakai currency uang. Apa yang berharga bagi Tuhan? Manusia. Ya, jadi kita perlu memberikan kembali pendidikan kepada anak kita. Saya mengajarkan kepada anak-anak, kalau kita betul-betul punya nilai, percayalah, kita pasti bisa produktif dan make money. Misalnya gini, saya karyawan nih Pak, saya karyawan ya, saya kerja dengan work ethic yang tinggi. Kira-kira dengan kejujuran, saya dengan etik yang tinggi, dengan keinginan untuk berkontribusi, saya berprestasi. Bos saya senang nggak sama saya? Bos senang. Dinaikin nggak gaji saya? Naik. Dipromosi nggak saya? Dipromosi. Jadi sebetulnya nilai dan uang ini kita mesti kasih nilainya kepada anak-anak kita bahwa kamu perlu dua-duanya. Tetapi jadikanlah uang itu menjadi karyawanmu. Jangan jadikan uang itu menjadi bosmu, karena uang itu bos yang jahat, tapi karyawan yang baik. Jadi itu kan nilai-nilai yang perlu kita berikan di rumah. Karena kalau di sekolah kayaknya belum tentu diajarkan kayak gitu kan. Nah, di masyarakat begitu kita pakai baju bagus, kita punya uang banyak, orang suka sama kita. Tapi begitu kita mungkin nggak punya posisi, orang menjauh dari kita. Nah ini kita ajarkan kepada anak-anak, itu kan orang, kita tidak. Jadi saya sering bilang sama anak-anak,
money is a good employee but a bad boss. Don't make money your boss, karena money will kill you. Kita lihat Pak, kita sekarang lagi ada nih pemberitaan di media massa yang lagi rame banget kan, seru banget, seorang anak bangsa yang begitu berprestasi, tiba-tiba apa yang dia bangun hancur begitu saja. Itu guru yang sangat besar untuk kita. Kenapa? Mungkin uang, mungkin harta, mungkin wanita atau pria, kita nggak tahu. Tetapi selama uang itu menjadi bos kita, kita pasti akan diperbudak sama dia. Jadi dia harus kita tempatkan sebagai karyawan, menjadi karyawan kita ya. Oke, berlanjut pertanyaan saya. Pemerintahan kita ini kan sejak awal mendengungkan slogan revolusi mental. Yes. Tapi jujur kita belum menemukan mendarat di mana revolusi mental itu. Saya menemukan tadi berarti di keluarga. Yes. Tapi revolusi mental itu bagaimana untuk menata itu di rumah tangga? Nah, perubahan cara berpikir. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, karena saya sendiri adalah seorang pembaca Alkitab, salah satu yang saya suka sekali kalimat adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya kan, itu aku suka banget karena ternyata sel-sel di otak kita ini selalu tumbuh yang baru, ada neuron-neuron yang baru, dan itu bisa menghasilkan thinking, ide-ide yang baru. Nah berarti otak yang bodoh ini, yang dulu miskin gitu ya, bisa loh jadi cerdas, jadi pintar kalau terjadi perubahan cara berpikir. Nah caranya macam-macam, tetapi kita mesti ngerti dulu perubahan itu terjadi secara tiga. Pertama, secara fisik terjadi perubahan kimia di dalam otak kita. Kedua, secara mental. Dan ketiga, terjadi perubahan dalam paradigma berpikir kita. Nah jadi saya percaya perubahan itu bisa diukur dari produktivitas kita. Jadi bagaimana orang tua melihat metanoia ini terjadi di rumahnya. Anak yang tadinya mungkin karena nggak ngerti pakai uang, dikasih uang dihabiskan, ya kan? Terus kalau saya metodenya saya kasih lagi, dihabiskan lagi, saya kasih lagi. Dengan catatan kita ukur ada nggak progresnya. Oh bulan lalu saldonya 0, kemudian bulan ini udah 34.000, terus bulan depan udah ada 100.000 saldonya. Jadi kita lihat, oh dia udah mulai bisa menyisahkan uangnya sampai nanti anak ini berhasil bisa menabung. Nah ini kan saya harus monitor sampai mana perkembangan anak saya, kecakapan dia mengelola uang. Loh itu di rumah semua toh. Oke. Dididik gitu. Iya. Tadi kan itu sampaikan bahwa dilatih sejak kecil, bahwa pendidikan karakter itu di rumah. Tetapi kemudian kata metanoia itu kan membuat saya terbetik juga. Metanoia kan itu perjumpaan pribadi. Itu tidak lagi dikawal orang tua atau bapak dan mama, tapi itu perjumpaan pribadi dengan pencipta itu. Memang penting dasar tadi dia terlatih baik, tapi itu kan belum selesai. Dia harus berjumpa dengan penciptanya itu, dan akan menemukan siapa dirinya begitu. Saya percaya apa yang dimaksud oleh pemerintah kita dengan visi revolusi mental itu adalah metanoia. Jadi metanoia itu saya berubah dari saya yang miskin menjadi kaya. Bukan secara uang loh, cara berpikir loh ya. Saya yang mental miskin jadi mental berkelimpahan. Nah itu proses metanoia. Proses perubahan itu perjumpaan. Kalau kita hubungkan dengan penciptaan, dengan pencipta, kita hubungkan, nggak jauh kedekatannya dengan membaca buku kehidupan, buku petunjuk hidup. Bagi saya Alkitab itu bukan buku yang religius atau rohani seperti apa. Bagi saya itu petunjuk hidup. Jadi very practical, very simple. Misalnya contoh, apa yang kamu ingin orang buat ke kamu, buatlah lebih dahulu kepada orang lain. Jadi kalau saya mau orang itu sama saya senyum, saya kan tinggal senyum sama dia kan. Nah itu kan praktikal, terjadi paradigma yang tadinya saya mikir, nggak mau, kalau dia nggak senyum dulu sama saya nggak mau senyum sama dia. Akhirnya saya rubah menjadi saya senyum dulu supaya dia tersenyum sama saya. Ini kan temennya perubahan cara berpikir. Nah jadi saya percaya revolusi mental, perubahan paradigma yang menjadi visi Indonesia ini sangat bisa kita mulai dari rumah. Karena kalau tunggu negara yang ada itu terlalu besar, kapan mau dikerjain? Siapa yang mau ngerjain? Gitu. Kita masing-masing bertanggung jawab ke keluarga kita dulu ya. Ya, jadi apa yang menjadi visi Indonesia? Saya kepengen banget tahu itu kita bawa pulang, kita ejawantakan di rumah kita. Sebagai ibu, sebagai ayah, malah saya lebih cenderung sih, saya pengen ajak ibu-ibu,
Karena bapak-bapak kan udah sibuk kerja ya, udah sibuk ngurusin gimana caranya kasih uang makan anaknya. Nah kita ibu-ibu walaupun kita kerja, kita kan banyak ininya, skillnya ya. Baik itu. Kalau tadi orang sudah sadar, dia melatih anak-anaknya sebagai ibu, melatih anak-anaknya di rumah, dan anak-anaknya telah meneladani orang tua, keluarga ini menjadi teladan. Tapi kan tidak berhenti di situ. Hidup ini kan punya makna, punya kesempatan. Bagaimana kemudian lagi menduplikasi? Orang kan kadang-kala ingin berdampak di luar, padahal lupa fondasinya. Tapi ini kan fondasinya sudah bagus. Kadang-kala juga sulit beranjak menduplikasi apa yang dia alami begitu. Apa pesan itu? Kalau saya bilang kita tidak usah terlalu khawatir juga, karena memang ada juga ya, ingat filsafat yang mengatakan generasi 1 membangun, generasi 2 menghabiskan, generasi 3 meruntuhkan. Tapi kan itu kan pendapat yang ekstrim kiri, ekstrim kiri. Nah sekarang ekstrim kanan. Katanya pohon itu tidak akan pernah jauh dari, buah itu tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Hidup ini kan baik dan buruk. Itu ungkapan Batak. Dang dao tubi siap bonana. Dang dao tubi siap bonana. Tubi sian bonana. Jadi kenapa kita nggak fokus ke situ? Kenapa kita nggak fokus kepada the right belief, belief yang benar bahwa kalau saya sebagai orang tua benar, anak saya pun akan mengikuti teladan saya. Kita kuatkan fokus kita kepada yang bagus. Oke, ini pertanyaan terakhir toh. Tadi kan cara berpikir sebenarnya metanoia itu bukan kaya banyak uang baru kita bisa berdampak, tapi cara berpikir kita sudah kaya. Ada satu hal yang membuat kita eksis dan bisa berdampak itu, saya teringat ungkapan dari Rasul Paulus, cukupkan apa yang ada padamu gitu. Kita sulit hidup di ungkapan ini gitu. Orang ingin bermewah-mewah, kemewahan itulah yang utama begitu. Ya, sebetulnya kalau kita bawa itu ke dalam pembicaraan kita, ada satu kata yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu hidup sederhana, hidup bersahaja. Jadi hidup bersahaja itu sebetulnya sangat elegan, jauh lebih elegan daripada hidup hedonisme. Nah, kalau kita ngomong hidup sederhana, bagaimana sih? Gini, saya mau ajak para bapak dan ibu, periksa dulu barang di rumah kita berapa banyak. Karena kita, jangankan kita ngomong hedon itu, barang di rumah orang ini sekarang terlalu banyak. Kita terlalu konsumtif. Kita menumpuk yang tidak penting di lemari. Coba periksa dulu di lemari berapa banyak, sepatu kita berapa banyak. Dan bukan saya ngomong gini kayak saya enggak loh, saya melewati sampai akhirnya saya mengintrospeksi diri. Kita nggak perlu barang-barang. Jadi kalau kita mau hidup sederhana, donasikan sebagian barang-barang di rumah kita itu, kasih sama orang. Biarlah rumah kita barangnya sedikit, tetapi bisa kita nikmati. Kita nggak usah ngomong materialistis dulu. Saya kemana-mana toh, saya lihat ya di rumah, di banyak sekali rumah, masalah mereka bukan nggak punya uang, kebanyakan beli barang, akhirnya nggak ada uangnya. Pengalaman orang Israel ketika berjalan ke tanah Kanan, mereka menumpuk mana ya, begitu juga dan basi ya. Jadi sampai sekarang itu tantangan kita. Jadi hidup sederhana itu kita bawa ke rumah, hiduplah dengan sedikit barang. Sampo satu aja, nggak usah sampai macam-macam sampo. Odol satu aja, ya kan? Hand body satu, nggak usah kita koleksi di kamar mandi tuh. Saya sering lihat sampo bisa 5, buat apa? Akhirnya kita nggak punya uang. Oke, terima kasih toh. Ini kesempatan yang sangat luar biasa berbincang dengan Ezra Manurung. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kami. Dan kita bisa membenahi bangsa dimulai dari rumah kita. Gimana bahasa Bataknya tadi? Sian jabu, asatu alaman, sian alaman, asatu balian. Oke. Tuhan memberkati. Terima kasih toh.